Puasa dan kebahagiaan jiwa manusia. Jika kita melihat ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia, ibadah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan khusus yang tidak ada di dalam ibadah-ibadah lain. Di antara keistimewaan puasa adalah: pertama, puasa diberikan untuk dan kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seluruh amal anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Ia adalah untukku. Aku yang akan membalasnya. Bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum bagi Allah daripada wangi parfum." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, pada bulan Ramadan, pintu langit dibuka, pintu neraka dikunci, dan setan dibelenggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika memasuki bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dan setan dibelenggu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, orang yang puasa akan masuk melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di surga ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang puasa akan memasukinya. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, orang yang puasa akan mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang puasa mendapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam puasa, ada yang menarik untuk kita telaah ketika Rasulullah menjelaskan bahwa puasa akan mendatangkan kebahagiaan. Mungkin kita akan bertanya, apa hubungan puasa dengan kebahagiaan? Kita akan sangat mudah paham ketika ada yang berpendapat bahwa puasa bisa menyehatkan tubuh. Apalagi ilmu kedokteran sudah membuktikan bahwa menahan lapar dalam durasi waktu tertentu seperti yang dilakukan dalam ibadah puasa akan memberikan manfaat yang besar kepada kesehatan tubuh. Lalu, bagaimana hubungan puasa dengan kebahagiaan? Semenjak dahulu kala, para cerdik pandai dari berbagai peradaban dan tradisi sudah banyak yang memperbincangkan tentang makna dan hakikat kebahagiaan. Al-Farabi 259 sampai 339 Hijriah atau 870 sampai 950 era bersama misalnya, berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir yang selalu dicari oleh manusia di dalam kehidupan ini. Menurut Al-Farabi, ketika kita melakukan kebaikan, maka tujuan dari kebaikan yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, ketika kebaikan dilakukan, masih ada tujuan lain yang menjadi target akhir dari kebaikan, yaitu kebahagiaan. Namun, ketika kebahagiaan dicari, maka tujuan dari mencari kebahagiaan adalah untuk kebahagiaan itu sendiri. Tidak ada tujuan akhir dari kebahagiaan yang dicari oleh manusia. Kebahagiaan dicari untuk kebahagiaan. Ketika kebahagiaan telah dicapai, tidak ada hal lain yang dapat dicapai selain kebahagiaan itu sendiri. Contohnya adalah menolong orang lain. Jika ditanya apa tujuan menolong orang lain, akan banyak jawaban yang diberikan. Namun, ketika tujuan menolong orang lain sampai kepada jawaban untuk mendapatkan kebahagiaan, lalu ditanya untuk apa bahagia, maka tidak ada jawaban untuk pertanyaan tersebut. Jadi, menurut para filosof, kebahagiaan adalah tujuan akhir yang selalu dicari oleh manusia di dalam kehidupan ini. Terkait dengan ibadah puasa,
Ada dua jenis kebahagiaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu hal yang jelas terlihat dari puasa adalah ketika manusia diberikan kesempatan yang terbatas untuk memenuhi nafsu syahwatnya, terutama syahwat perut dan kemaluan. Di sini, para ahli fikih kemudian memberikan takrif bahwa puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara dan syarat tertentu semenjak terbit fajar sampai matahari terbenam yang disertai dengan niat. Ketika dalam ibadah puasa syahwat diberikan ruang yang terbatas, manusia kemudian diberikan ruang yang luas untuk memperhatikan aspek ruhaninya. Ini kemudian yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada bulan puasa pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka dikunci, dan setan dibelenggu. Setidaknya sifat-sifat tidak baik yang berasal dari syahwat diberikan ruang gerak yang sangat terbatas. Amalan-amalan yang dilakukan ketika puasa seperti membaca Al-Quran, tarawih, pengajian, sedekah, zakat fitrah, fokus di 10 hari terakhir Ramadan, iktikaf dan lain-lain adalah amalan-amalan yang memberikan ruang yang sangat luas kepada jiwa untuk bergerak dan kembali kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti yang disebutkan oleh Ibn Mishkawayh, jiwa pada hakikatnya memiliki dua pergerakan atau dual movement, ke atas dan ke bawah. Ketika bergerak ke atas, jiwa bergerak menuju esensi dan asalnya. Sedangkan ketika bergerak ke bawah, jiwa bergerak menuju hakikat fisik berupa kehidupan dunia yang berasal dari syahwat. Ketika bergerak ke atas, jiwa pada akhirnya akan bergerak menuju Tuhan dan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, ketika bergerak menuju hakikat fisik berupa syahwat dan kehidupan dunia, jiwa akan menjauh dari tempat asal dan fitrahnya. Semakin jauh bergerak dari tempat asal dan fitrahnya, jiwa akan mengalami kesengsaraan. Di dalam Al-Quran, ini yang kemudian akan melahirkan fenomena-fenomena kejiwaan seperti rasa takut atau khauf, kesedihan atau huzn, penyesalan atau hasroh, dan kesempitan hidup atau ma'isyah donqa. Waktu sebulan puasa di bulan Ramadan lebih dari cukup dalam melatih seorang muslim untuk mengembalikan jiwanya kepada Allah. Bisa disebut bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mewajibkan pemeluknya untuk menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu selama sebulan penuh. Jadi, setelah dilatih selama 30 hari di bulan Ramadan, jiwa seorang muslim akan kembali kepada fitrahnya atau Idul Fitr sebagai hamba Allah yang mengemban misi khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran, jiwa yang kembali kepada asal dan fitrahnya disebut dengan istilah jiwa yang tenang atau an-nafsul mutmainnah. Inilah kebahagiaan hakiki dan abadi bagi manusia. Namun, jika waktu 30 hari tidak bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan hanya dihabiskan untuk mengubah jadwal makan, kebahagiaan berupa jiwa tenang yang kembali kepada asal dan fitrahnya mustahil akan diraih. Ini yang kemudian telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, puasa orang yang hanya menahan rasa lapar dan dahaga serta merubah jadwal makan saja disebut dengan puasa yang lazim dilakukan oleh kebanyakan manusia atau saum al-umum dan termasuk ke dalam puasa kelas paling rendah. Bagi orang dengan puasa kelas paling rendah, bulan Ramadan tidak digunakan sebaik mungkin untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran, tarawih, menambah ilmu, serta fokus di 10 hari terakhir Ramadan.
Singkatnya, jiwa orang yang puasa di kelas paling rendah tidak sepenuhnya bergerak dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, inti dari hakikat kebahagiaan yang diajarkan oleh Islam adalah keyakinan atau certainty, terutama keyakinan tentang kebenaran, seperti kebenaran tentang Allah, para rasul, wahyu, serta tugas manusia di dunia. Keyakinan tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Yakin adalah kondisi jiwa yang kukuh tentang hakikat-hakikat yang tetap. Yakin adalah rasa aman atau iman dan kedamaian di dalam jiwa. Ia lawan dari keraguan atau syak, dugaan atau dzon, dan bimbang atau roib. Keyakinan yang menjadi asas kebahagiaan kemudian membawa cinta kepada Allah. Jadi, di dalam Islam, tujuan tertinggi dari kebahagiaan adalah cinta kepada Allah. Kebahagiaan di dalam Islam tidak sama dengan faham kebahagiaan para filosof yang berpendapat bahwa kebahagiaan dicari untuk kebahagiaan. Kebahagiaan ketika jiwa kembali kepada Allah kemudian menjadi asas bagi kebahagiaan tertinggi yang akan dirasakan oleh seorang Muslim di hari akhir, yaitu bertemu dengan Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, puasa yang kemudian mendatangkan kebahagiaan spiritual adalah puasa kaum super elit atau saum khususul khusus. Ini adalah puasa kelas 1. Selain menahan lapar dan dahaga, puasa kaum super elit juga menahan jiwanya untuk tidak cinta kepada dunia dan dibelenggu oleh hawa nafsu. Jiwa dan raga orang yang puasa di kelas super elit sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sarwa alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama Muslim." Quran Surah Al-An'am ayat 162-163.